Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah setia di Usria Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberi keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas memberi solusi buat semua yang lagi galau dan yang lagi patah hati. Ini adalah solusi untuk move on. Jadi buat yang lagi galau atau yang sedang patah hati, simak dengan baik ya kisah ini agar bisa move on. Siapapun yang dilanda jatuh cinta pasti akan rela melakukan apa saja demi membahagiakan pujaan hatinya. Besarnya rasa cinta seseorang terhadap pasangannya, pasti di setiap waktu ia akan selalu teringat dengan kekasihnya. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didamba-dambakan ternyata pada akhirnya menjadi milik orang lain? Duh, bagaimana ya rasanya bila seperti itu? Tentunya peristiwa itu akan menyesak di dada. Hatinya pun akan terasa hancur tak terkira. Hal itu akan menyisakan goresan luka hati yang amat dalam dan sulit disembuhkan. Peristiwa hancurnya hati seperti itu sama persis yang dirasakan oleh pemuda di kisah ini. Dikisahkan, pada suatu hari, pemuda yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu jalan di perkampungan Abu Nawas. Pemuda itu patah hati karena perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidup. Itu pun terjadi karena perempuan yang diidam-idamkan dijodohkan oleh orang tuanya. Pemuda itu sulit sekali untuk melupakan sang mantan. Kenapa sulit? Ya karena sudah bertahun-tahun pemuda itu menjalin hubungan dengan perempuan yang diidam-idamkan. Namun apa daya bila takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Sudah beberapa bulan lamanya, pemuda itu masih belum juga bisa move on. Bayangan wajah sang mantan kekasihnya itu belum bisa juga hilang dari ingatan pemuda itu. Pada suatu hari, salah seorang teman karibnya dari pemuda yang lagi galau tersebut mengusulkan agar temannya yang lagi galau untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba saja kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu Abu Nawas punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini, ucap temannya kepada pemuda yang lagi galau itu. Pemuda itu pun mencoba untuk menuruti saran dari temannya itu. Pemuda yang lagi galau itu juga meminta temannya untuk menemani dan mengantarkan untuk datang ke rumah Abu Nawas. Saat mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan kedua tamunya itu untuk masuk ke rumahnya. Setelah masuk di rumah Abu Nawas, pemuda itu langsung menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas. Dengan menahan tangisnya, pemuda itu pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang kegalauannya atau problem yang ia hadapi. Abu Nawas sambil manggut-manggut saat mendengar keluh kesah dari cerita pemuda tersebut. Lalu setelah beberapa saat suasana tiba-tiba menjadi hening. Kenapa ayo Ning? Ya karena mereka semua telah larut dengan kesedihan yang diceritakan pemuda yang lagi galau itu. Di saat suasana hening, tiba-tiba saja Abu Nawas menggebrak meja, beruak, sambil berkata, apakah kamu sedang dilanda patah hati? Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat pemuda yang galau itu dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai pemuda itu lupa akan perasaannya yang lagi sakit hati karena kaget akibat gebrakan meja oleh Abu Nawas. Lukanya kamu ini memang amat dalam, tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumahku ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas melanjutkan kalimatnya setelah menggebrak meja. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit,
Abu Nawas mendekati pemuda yang lagi galau itu, lalu membisikkan ke telinganya pemuda yang lagi galau itu dengan kalimat, "Kamu itu beruntung tidak menikah dengan perempuan itu, sebab sebentar lagi, cepat atau lambat, mantan kekasihmu itu bakalan mati. Jadi kamu itu beruntung karena kalian berdua tidak jadi menikah," bisik Abu Nawas ke telinga pemuda yang lagi galau itu. Pemuda itu pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara itu teman pemuda yang lagi galau heran. Teman yang duduk di sampingnya pemuda yang galau itu tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikan kepada temannya yang galau. Saat itu juga wajah pemuda yang galau itu kembali ceria lagi. Pemuda itu sudah bisa mulai tersenyum kembali karena merasa telah mendapat pencerahan dari bisikan Abu Nawas. Pemuda yang galau dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah Abu Nawas. Pemuda yang telah terobati dari patah hatinya karena senangnya tanpa sadar berjalan di depan temannya. Berjalan agak cepat dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu, teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan apa yang dibisikkan oleh Abu Nawas kepada temannya yang lagi galau itu. Melihat temannya sudah agak jauh, ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Sebenarnya apa yang Anda bisikan kepada pemuda teman saya yang lagi galau itu, sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria lagi?" Kata teman pemuda yang lagi galau itu bertanya pada Abu Nawas. "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Sambil tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat semua manusia pasti akan menemui ajalnya, dan ajalnya datangnya tiba-tiba. Entah besok atau sekarang, ajal datang gak ada yang tahu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, temannya pemuda yang galau itu dan sekarang sudah sembuh dari galaunya ikut tersenyum. Lalu temannya berjalan cepat menyusul pemuda yang lagi galau dan yang kini sudah terlihat ceria karena sudah berhasil move on gara-gara mendengarkan nasihat dari Abu Nawas. Oke sahabatku, semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Pesan dari kisah ini, janganlah kita berlebihan dalam hal apapun, karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Bagaimana sahabatku? Oh iya, bila ingin request kisah-kisah inspiratif lainnya, bisa tulis ya di kolom komentar, biar nanti bisa kami tampilkan di video selanjutnya. Oke sahabatku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan. Tetap semangat dalam hal kebaikan ya. Oke sahabatku, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.